Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara yang diberkati Tuhan melalui Renungan Pagi edisi 2 Juli 2022. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tak terasa kita sudah berada dalam akhir pekan ini. Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan kuat, sehat, dan penuh dengan rasa syukur. Ya, setiap orang pasti ada masalah. Tetapi apapun masalah kita, di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Mari kita hayati dan selami firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, pengasihan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Sakarya pasal 14 ayat 12 sampai 21. Mari kekasih-kekasih Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan, perdengarkanlah isi hati dan kehendak-Mu bagi kami sekalian melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami selami saat ini. Penuhkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh diarahkan hanya kepada keinginan dan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, sambutlah kerinduan kami, berbicaralah, kami telah siap mendengar. Amin. Sakarya pasal 14 ayat yang ke-12 sampai 21. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekukannya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu. Dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerecingan-kerecingan kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Amin. Kepastian dalam keraguan. Itulah tema kita pada saat ini. Ada seorang ibu yang sedang panik ketika mendengar berita bahwa suaminya kecelakaan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sang ibu bergegas hendak menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan suaminya. Lalu ia pun memesan Gojek untuk mengantarnya. Saat naik ke Gojek, karena paniknya, ia tidak sadar bahwa ia tetap memegang tiang pagar.
Ya tentu pagar rumahnya ya. Ketika Gojek mulai bergerak, sang ibu terkejut hampir jatuh. Kemudian dia sadar dan berusaha meyakinkan dirinya untuk segera pergi dan menjumpai suaminya di rumah sakit. Saudara, bangsa Israel berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, bahkan mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan makin merajalela. Dalam kondisi itu mereka menganggap Allah yang mereka sembah seolah-olah lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya tidak jarang dalam keraguan dan kebimbangan mereka berpegang pada kekuatan lain di luar Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh dan tergeletak seperti yang dicerminkan oleh kejatuhan Yerusalem. Saudara yang diberkati Tuhan, kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan merupakan penyakit sosial yang menyerang kehidupan Kristen. Kapanpun dan dimanapun hal itu dapat terjadi. Menghadapi kondisi tersebut, kita diingatkan untuk jangan panik dan jangan putus asa. Allah selalu menunjukkan jalan dan berjanji untuk melepaskan kita. Namun dalam menantikan hal itu, sangat penting untuk kita memiliki kesabaran. Sebab mungkin saja pada saat kita mengadu kepadanya, pertolongan kita tidak segera datang, ataupun datang tetapi dalam bentuk yang lain yang tidak sama dalam pikiran kita. Dan ketika kita hendak datang kepadanya, ingat bahwa kita harus melepaskan pegangan kita terhadap yang lain. Allah menghendaki agar kita hidup menyembahnya sebagai satu-satunya Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami merasakan kekuatan baru ketika firman-Mu boleh terdengar dan boleh kami selami. Dan mengalirkan kekuatan dan semangat baru dalam sanubari kami. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam satu pekan yang boleh kami lalui. Dan buatlah semua apa yang boleh kami lakukan dapat mempermuliakan-Mu Tuhan dalam satu pekan ini. Dan untuk semua hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, berkenan kiranya Tuhan mengampuni kami. Ya Tuhan, kami berserah atas kehidupan baru yang kami akan jalani. Melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui perjuangan pendidikan, bahkan apapun yang kami akan lakukan termasuk pelayanan kami Tuhan, dan juga aktivitas dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sehingga kami boleh menjalani semuanya dengan penuh kegembiraan dan semua hanya dalam kendali Tuhan, sehingga semua mempermuliakan-Mu Tuhan. Berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan hati yang selalu gembira. Bagi para pensiun, Tuhan berkati juga menikmati masa-masa pensiun mereka. Kuatkan kami dalam setiap rencana-rencana untuk selalu berharap kepada-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan tetap bertumbuh dan berbuah lebat. Jikalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, berkenan Engkau ada menyembuhkan batin dan juga fisik. Yang berduka cita, berkenan Tuhan menguatkan untuk dapat melalui masa-masa duka. Berkati semua perjuangan-perjuangan kami, juga dalam keamanan dan ketenteraman bangsa dan negara kami. Ya Bapa di sorga, perkenankan kami boleh mempersiapkan segala sesuatu dengan baik hari ini, sehingga kami boleh memasuki hari baru yang Tuhan siapkan bagi kami hari Minggu esok, di mana kami boleh mewujudkan sukacita berkumpul di dalam rumah Tuhan. Ya Bapa, penuhkanlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berikan kami kekuatan bersorak-sorai dalam hari ini. Inilah doa kami Bapa. Berkenan Tuhan mendengarkan kami dan menjawab dalam kehendak Tuhan sendiri.
Kami berdoa dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan mengutus kita dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita hari ini. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara dan jangan lupa terus menjaga kesehatan. Salam sehat.